Selamat sore Bu. Selamat sore. Gimana Bu? Saat ini keadaannya? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat? Ada keluhan? Tidak. Berarti melahirkan jam berapa itu? 841. Ini dengan Bu Salimah. Yang saya Bu, nanti saya minta waktunya sebentar. Ya, perkenalkan saya bidan nasional. Saya piket sore hari ini. Di ruangan ini nanti saya ingin memberikan informasi terkait tanda bahaya pada ibu nifas. Bersedia nih? Jadi Bu Salimah sebelumnya sudah paham tentang tanda bahaya ibu nifas apa saja? Belum. Ini anak ke? Ya, jadi nanti saya jelaskan ya. Jadi yang saya sebelumnya saya sambil duduk bisa ya? Untuk tanda bahaya ibu nifas ini itu ada beberapa bentuk. Salah satunya yang perlu diwaspadai itu perdarahan dari jalan lahir. Oke. Jadi memang normal ibu nifas itu mengeluarkan darah, tetapi normalnya itu ya yang keluar darahnya sedikit, tidak banyak. Ketika ada tanda-tanda pengeluaran darah yang tidak seperti biasanya, mungkin setiap 1 jam jenengan ganti baju. Nah itu berarti kan sudah sudah tanda-tanda ya tidak normal. Monggo kalau ada tanda-tanda seperti itu jenengan bisa segera menyampaikan ke petugas ya. Apabila sudah di rumah, sudah pulang, jenengan ada tanda-tanda seperti itu, langsung menghubungi bidan desa atau bisa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Terus untuk tanda bahaya yang berikutnya itu ada tanda infeksi pada masa nifas ya. Tanda infeksi itu biasanya apa aja? Gejalanya sudah besok? Belum. Jadi tanda infeksi itu biasanya diawali ada keluhan demam tinggi ya, demamnya itu 2-3 hari ya, tapi demam nggak turun-turun. Nah kalau ada keluhan seperti itu ya jangan ayam-ayam ya, karena itu bisa saja menjadi salah satu gejala adanya infeksi. Kalau ibu nifas itu kan rentan terkena infeksi ya, karena biasanya kan ada perlukaan dari jalan lahir ya, ada jahitan. Nah itu bisa salah satu menjadi penyebab infeksi. Nah untuk mencegah itu nanti bisa dibantu dengan perawatan jalan lahir ya, luka jahitannya dirawat, harus sering ganti pembalutnya, dengan cekoknya. Kalau cekoknya sewu arahnya dari depan ke belakang seperti itu ya. Jadi itu bisa mencegah untuk tidak terjadinya infeksi. Terus tanda infeksi yang lain misalnya kalau ibu nifas itu kan mengeluarkan darah ya. Nanti darah itu berangsur-angsur kan warnanya berubah nih, dari hari pertama nifas sampai 1 minggu kan berubah. Awalnya yang keluar itu darahnya merah segar, terus nanti sampai ketika darah yang keluar itu warnanya merah, nah itu juga itu menjadi salah satu tanda infeksi juga. Jangan sebentar ya aku mau sambil nanya enggak. Dilanjut ya, sudah. Tadi tanda bahaya yang kedua ada tanda infeksi. Nah terus untuk tanda bahaya yang ketiga itu ada tanda eklamsi pada nifas. Jadi eklamsi itu kejang tapi disertai dengan tensi tinggi. Tapi biasanya untuk keluar eklamsi ini biasanya kalau dalam kehamilannya itu diawali dengan preeklamsi. Jadi kan ada ya ibu hamil yang tensinya tinggi. Nah kalau ibu hamil yang tensinya tinggi ini peluangnya untuk terjadi eklamsi di masa nifas itu juga lebih besar. Tapi kalau panjenengan kan tadi normal ya tensinya. Nah ini sebagai gambaran saja nih, kalau eklamsi atau kejang pada ibu nifas itu masuk salah satu tanda bahaya. Nah kemudian untuk tanda bahaya berikutnya itu tentang adanya keluhan di payudara. Biasanya kalau 2 hari, 3 hari gitu kan ada keluhan ngerah kaki ya Mbak. Nah itu kan sebenarnya normal. Ngerah kaki itu karena ada peningkatan produksi ASI. Nah biasanya kalau di awal-awal itu kan bayi masih banyak tidurnya, dan dia untuk menyusuinya otomatis kurang ya, karena masih banyak tidur. Nanti setiap 2 jam 3 jam itu harus dibangunin untuk di TTI, karena nanti kalau produksinya banyak tidak disusukan nanti takutnya malah jadi
bendungan ASI ya. Bendungan ASI itu kan sakit ya biasanya, terus sampai merah ya, kalau tidak segera dikeluarkan ada tanda-tanda kemerahan di payudaranya, jadinya juga demam seperti itu kan, rasanya juga nggak nyaman. Kemudian untuk tanda bayan berikutnya itu ada keluhan di area genital atau jalan lahir, misalkan panjenengan ada keluhan nyeri atau keluhan apapun, panjenengan harus segera periksa. Kemudian ada juga misal jenengan itu ada keluhan tidak mau makan sama sekali ya, jadi tidak ada nafsu makan. Otomatis kalau tidak ada nafsu makan, imunitas itu kan berbahaya ya, karena imunitas itu otomatis kan mengisi bayinya. Nah, ketika asupan makanannya itu kurang, otomatis nanti akan berpengaruh ke bayinya ya, jadi akan berpengaruh ke produksi asinya, jadi seperti. Jadi kalau ada tanda-tanda sampai nggak ada nafsu untuk makan, ya itu panjenengan. Kemudian untuk keluhan yang lain, misalnya ada gejala tromboflebitis. Jadi tromboflebitis itu terjadi peradangan itu di daerah betis biasanya mbak. Keluhannya biasanya punya nggak nyaman, kayak sakit ya, biasa karena di situ penyebabnya karena apa ya, pembuluh darahnya itu tersumbat. Jadi ada bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di situ, jadi aliran darahnya kan nggak lancar. Nah makanya biasanya keluhannya sakit itu, dan itu tidak boleh diabaikan, ini harus segera periksa. Kemudian untuk tanda gejala yang lain, nah apabila ada ibu nifas yang tiba-tiba mungkin merasa tidak berguna ya, mungkin tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab ya, mungkin tiba-tiba nggak mau merawat anaknya ya, mungkin ada rasa penolakan dengan bayinya. Nah itu berarti kan salah satu tanda bahaya juga ya, karena itu terkait dengan psikologi ibu nifas ya. Jadi di sini pentingnya ibu nifas itu perlu adanya dukungan dari keluarganya nih mbak. Jadi nanti namanya ibu baru melahirkan kan mungkin tenaganya masih belum ya stabil nggih. Nah nanti untuk pekerjaan yang lain, pekerjaan rumah tangga kan bisa dibantu sama mbahnya atau sama suaminya. Jadi panjenengan biar fokus ya merawat bayinya seperti itu. Karena ketika semua pekerjaan dibebankan ke ibu nifas itu otomatis akan berpengaruh kan ke psikis ibu nifas itu. Yang penting kuncinya harus tetap bahagia, happy terus ya mbak, biar selalu sehat. Mungkin gimana Bu tadi yang saya sampaikan sudah jelas, bisa diterima? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Coba diulang tadi untuk tanda bahaya pada ibu nifas apa saja? Payudara, infeksi, pendarahan jalan lahir, baby blues, sama ada keluhan di jalan lahir ya, sama eklamsi. Itu bahasanya. Kerja, iya benar. Betul nih. Jadi panjenengan monggo nanti kalau misalkan sudah kambuh, ingat-ingat ya Bu, kalau ada tanda-tanda tersebut panjenengan harus waspada, karena panjenengan kan harusnya sudah bisa mengenali ketika ada yang tidak normal terjadi pada panjenengan. Nanti ketika ada masalah apapun, panjenengan segera menghubungi Bu Bidan atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Cukup dari saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Monggo untuk istirahat. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.